Kabupaten TTS Timur Tengah Selatan. Silakan. KPU TTS sudah? Bawaslu, silakan KPU untuk menyampaikan jawabannya, poin-poinnya saja ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya. Izin Yang Mulia, dengan mengingatkan terkait sidang yang lalu, dengan bahwasannya Yang Mulia mengingatkan untuk pemohon menghadirkan seluruhnya untuk Sudah tanda tangannya, sudah tanda tangannya tadi. Baik Yang Mulia. Izin Yang Mulia, perkenalkan kami dari MMBM Partner dari termohon ingin membacakan dalam eksepsi Eksepsinya Pak? Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan Yang Mulia. Kemudian kedudukan hukum pemohon yang pada intinya adanya selisih 6,4% Yang Mulia. Melebihi ambang batas ya? Melebihi ambang batas Yang Mulia pada sehingga poinnya tidak itu. memiliki legal standing. Iya, baik Yang Mulia. Apalagi? Terus kemudian Yang Mulia, izin mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan Yang Mulia. Ya. Pada poinnya bahwa permohonan pemohon telah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006. Kemudian juga junto pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi. Lanjut Yang Mulia, bahwa kemudian ini penting kami sampaikan Yang Mulia dalilnya bahwasannya pada saat proses keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil ditetapkan pada hari Jumat tertanggal 6 Desember 2024 pukul 23.55 Ini Anda mau mengatakan lewat waktu kan? Lewat waktu Yang Mulia. Sudah, lanjut. Baik. Sekarang soal permohonan kabur. Ya. Ya, Yang Mulia, permohonan yang dimohonkan oleh pemohon kabur ada beberapa. Yang pertama, bahwa dalil pemohon adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum Yang Mulia. Ya. Pemohon dalam petitumnya pada poin 4 meminta kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, ini kami kutip, izin Yang Mulia, Ya. memilih umum kota Tomohon yang melaksanakan putusan dalam petitumnya. Sedangkan dalam inkasu yang menjadi objek perselisihan berada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, sedangkan Tomohon itu ada di Sulawesi Yang Mulia. Sama-sama T awalnya itu. Iya. Ya, silakan. Lalu yang kedua, bahwa dalam posita pemohon meminta paslon dan paslon 3 untuk dibatalkan sebagaimana tertuang di dalam posita pemohon poin 11 sebagaimana kami kutip juga Yang Mulia. Ya. Yang pada pokoknya dalam positanya pemohon untuk meminta membatalkan paslon 1 dan atau paslon 3 sebagai pasangan calon, tetapi dalam petitumnya tidak menyebutkan paslon 3 untuk dibatalkan. Lalu yang poin ketiga, bahwa adanya ketidaksesuaian antara posisi dan petitum pemohon, di mana dalam petitumnya pemohon memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusannya ada 3 hal: membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, mendiskualifikasi pasangan nomor urut 05, pemungutan suara ulang, dan kemudian dalam uraian dalil tersebut pemohon tidak menjelaskan secara rinci proses pola unsur di mana, kapan dilakukan oleh siapa, dan sejauh mana pengaruh dugaan pelanggaran didalilkan terhadap perolehan suara pemohon dan pasangan calon lainnya, serta tidak menguraikan secara yuridis hal-hal yang dijadikan dalil untuk dilakukan di petitum pemohon. Oke, pokok permohonan. Ya, baik Yang Mulia, dalam pokok permohonan bahwa dalam menjalankan tugasnya termohon berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan dan kemudian pasal 13 tentang tugas dan wewenang KPU Kabupaten, dan kemudian juga pasal 14 tentang kewajiban KPU Kabupaten dalam melaksanakan. Itu. Baik Yang Mulia, bahwa merujuk tersebut dugaan adanya praktek politik uang itu bagaimana? Baik Yang Mulia, bahwasannya bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan adanya dugaan money politik karena didasari pada bukti P9 yang dilampirkan pemohon adalah hal yang sangat tidak mendasar, karena di dalam bukti tersebut adalah bukti video Yang Mulia, belum terjadi dan terbuktinya suatu bentuk perbuatan pelanggaran sebagaimana
Oleh karenanya termohon menolak dalil pemohon tentang adanya penambahan suara paslon nomor 5 dan paslon nomor 1 terjadi akibat dugaan terjadi manipolitik dan pengkondisian anggota KPPS oleh paslon nomor 5 dan paslon nomor 01. Oke, soal dugaan meloloskan mantan napi itu. Ya, izin yang mulia, bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa termohon melakukan kelalaian karena meloloskan mantan narapidana korupsi sebagai calon bupati nomor 01 atas nama Salmun Tambun adalah tidak benar, karena sebelum menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan telah melakukan verifikasi berkas persyaratan pendaftaran pasangan calon sesuai dengan pasal 112 ayat 2 dan pasal 13 ayat 1 PKPU nomor 8 tahun 2024 yang mulia. Ya. Nah, kemudian ada pun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses. Langkah-langkahnya gini. Iya. Ini kan dituduh melakukan tindak pidana. Ada enggak putusan pengadilannya? Izin yang mulia, ada itu. Ada. Nomor berapa? Apa putusannya? Kalau apa namanya? Bukan. Putusannya apa? Putusannya sudah ingkrah dan itu kan sudah 1 tahun putus. Kemudian dia tahun 2018 keluar. Kan. Tindak pidana apa yang dituduhkan? Korupsi yang mulia. Korupsi. Iya, 1 tahun. Korupsi ya. Sabar Anda. Tenang-tenang. Nanti kalau waktu lewat ini bisa kita lanjutkan setelah sholat Jumat. Ya. Tindak pidana korupsi. Itu pasal berapa? Ancaman pidana yang pasal berapa yang dikenakan? KPU. Pasal berapa yang didakwakan kepada Salmun Tambun ini? Terkait pasal 3 junto pasal 20 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Oke, itu ancaman pidana berapa? Di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun ya. Ini besar dari 5 tahun ya. Ya. Pemohon betul. Pak Febri Diansah. Benar yang mulia. Oke. Maksimal 20 tahun itu. Maksimal 20 tahun, minimalnya? Minimalnya kalau pasal 2 4 tahun, pasal 3 1 tahun. Akhirnya dia dijatuhkan di pasal berapa? Dijatuhkan di pasal 3. Pasal minimal 3. 1 tahun, maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Oke. Kemudian apa yang mau dijelaskan lagi? Ini akhirnya dijatuhkan pidana berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun ya? 1 tahun. 1 tahun. Oke. Ini saya mau baca nih. Lanjut, silakan. Iya, lanjut yang mulia. Izin kami dalam posita menceritakan soal prosesnya yang mulia. Iya, jangan prosesnya, itu prosesnya nantilah. Iya. Sekarang yang paling penting diketahui itu tindak pidana apa, ancaman pidana apa, kemudian berapa dijatuhkan pidana. Baik yang mulia. Dan kemudian mengenai verifikasi ini, ya, karena kan bahwasannya sehubungan dengan verifikasi ini KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan melakukan beberapa yang dilakukan yang mulia, yang pada poin 11 pada tanggal 21 September 2004 dengan Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Selatan menyampaikan surat rekomendasi dengan surat nomor 271 PP yang isinya memberi rekomendasi kepada KPU Kabupaten Timur Selatan untuk meninjau kembali berita acara KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan nomor 434 tentang penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati Timur Tengah Selatan tahun 2024 tertanggal 14 September 2024 sesuai dengan ketentuan pasal 22A PKPU. Terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan sudah mengirim surat nomor 284 PL sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Bawaslu tersebut. Bahwa sehubungan dengan berita acara KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan nomor 434 tentang penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati Timur Tengah Selatan. Begini, jangan Anda bacakan semua. Apa persyaratan yang tidak dipenuhi menurut dalil pemohon? Kalau Anda bacakan semua ini bisa. Baik yang mulia. Artinya yang didalilkan pemohon bahwasannya calon dari nomor urut ini tidak belum adanya verifikasi melalui Dewan Pers.
dan lain sebagainya. Sedangkan kan tidak ada kewenangan Dewan Pers untuk memverifikasi calon kan? betul Yang Mulia, makanya ini kami ingin menjawab Iya. itu Yang Mulia. Apa memang begitu? Iya. Apakah bukan yang dia persoalkan bahwa ini dimuat pada media yang bagaimana begitu? Betul Yang Mulia. Nah ini makanya semuanya betul, mana yang benarnya nih? Ditanya ini betul juga. Anda baca nggak permohonannya? baca Yang Mulia. Coba Anda jawab, apa yang dipersoalkan? Pertama mengenai verifikasi Yang Mulia. Terus apa lagi? Yang kedua mengenai media lokal yang melakukan pengumuman Yang Mulia. Bagaimana media lokalnya? Nah makanya kami ingin menjawab Yang Mulia. Coba jelaskan. Bahwasannya gini, dalam ketentuan undang-undang Yang Mulia. Ya. Izin Yang Mulia kami bacakan. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 diatur bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta wali kota sebagaimana dimaksud ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf G yang menyatakan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Nah kemudian selanjutnya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 PUU 2009 yang mana pada amar putusan dalam pokok permohonan angka 2 diputuskan bahwa pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 poin 2 selanjutnya berbunyi bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Terhadap ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, bakal calon bupati atas Dr. Salmun Tabun MSI telah mengumumkan latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana melalui media massa online vlombamoranews.com pada tanggal 27 Agustus 2024. Oke, itu media yang mengumumkannya itu, ini media cetak atau online? Online Yang Mulia. Online, oke. Itu ada media yang ada di bawah apa enggak? Ini media di bawah JIMS Yang Mulia. Di bawah apa? JIMS. Apa itu? JIMS itu jaringan apa ini tadi singkatnya Yang Mulia? Jaringan media yang bekerja sama dengan KPU RI Yang Mulia. Ini? Iya. Ada jaringan media yang bekerja sama dengan KPU RI? Iya betul Yang Mulia. Oke, terus sudah diumumkan apa bunyi pengumumannya di situ? Iya diumumkan bahwasannya Dr. Salmun Tabun adalah calon bupati gitu Yang Mulia. Yang mantan terpidana nih itu Yang Mulia. Aduh, saudara ini gimana ini? Aduh. Gimana Yang Mulia izin? Bagaimana cara dia mengumumkan itu apa pengumumannya di situ tuh gimana? Itu ada bukti kan enggak? Ada Yang Mulia. Bukti berapa? Mengenai apa namanya di media itu T9 Yang Mulia izin. T12 Yang Mulia izin. Ada Coba Anda bacakan. KPU. Iya. Bacaan. Di bukti T12 itu ada kumpulan tangkapan layar terkait Bukan yang diumumkan itu apa? Yang diumumkan. yang Bukti pengumumannya. Coba baca apa bunyi pengumumannya? untuk pengumumannya di media online adalah saya atas nama Dr. Salmun Tabun MSI mengumumkan kepada publik terkait dengan saya sebagai mantan terpidana korupsi mengumumkan sebagai syarat untuk mengikuti calon Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan tahun 2024. Anda baca pengumumannya itu atau Anda karang-karang sendiri? Kan saya suruh baca pengumumannya apa? Ini pengumuman saya Dr. Andus Salmun Tabun MSI bakal calon Bupati Timur Tengah Selatan. Iya Mulia. Coba Anda bacakan. Masa saya pula yang mau bacakan? Iya, baik Yang Mulia. Anda punya itunya nggak? Ada Yang Mulia, baik.
Pengumuman, saya Dr. Salmun Tambun MSI, bakal calon Bupati Timur Tengah Selatan. Dengan ini mengumumkan secara terbuka bahwa saya adalah mantan terpidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 21 Pitsus TPK 2001 PNSO, dan saya telah menyelesaikan pidana penjara lebih dari 5 tahun. Masa penahanan terhitung dari 27 April 2017 sampai 27 Mei 2018 sesuai surat Kepala Rutan SOE nomor W22 EPK 010102 Rek 055/2018 dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Demikian untuk maklum. Hormat saya Dr. Salmun Tambun MSI. Oke, nah itu baru dibacakan namanya. Kalau tadi Bapak karang-karang aja di sebelah itu. Ini dia berapa? Dihukum 1 tahun ya? Iya, betul. Dia keluar terakhir itu menyelesaikan hukumannya tahun berapa? 27 Mei 2018 ya? Benar. Betul? Iya, benar. Anda sudah hitung berapa tahun jaraknya? Sudah memenuhi 5 tahun atau belum? Sudah lebih, sampai 6 tahun. Sudah lebih 6 tahun, tapi ini pengumumannya ya? Iya. Lalu kini medianya ini, ada media yang di bawah Dewan Pers atau enggak? Syarat di KPU itu coba Anda bacakan. Kalau pengumuman itu apa kategori media yang untuk mengumumkan itu? Ada enggak di peraturan KPU? Ada di pasal 22. Coba Anda bacakan, apa bunyi pasalnya? Gimana? Ketemu peraturan KPU-nya nggak pasalnya? Yang Anda jadikan dasar untuk menilai bahwa ini memenuhi media yang dipersyaratkan dalam peraturan KPU. Ini kalau ada Pak Afif di sini kena marah Anda ini. Silakan, Ibu Bawaslu tolong bantu bacain, kasihan kita dengan orang KPU ini. Siap Yang Mulia. Iya. Diatur dalam PKPU 8 tahun 2024 pasal 22 itu ada 4 ayat. Di dalamnya calon dengan status narapidana harus menyerahkan yang pertama surat pimpinan redaksi media massa harian lokal atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang menerangkan secara jujur atau terbuka dengan mengungkapkan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidana yang disertai buktinya. Ayat 2, surat keterangan dari Kepala Kemasyarakatan. Yang ketiga, salinan putusan pengadilan yang berkedudukan tetap. Yang keempat, surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, Yang Mulia. Oke, pertanyaan saya ke KPU. Pak KPU, ya, Bapak sudah dapat surat keterangan nggak soal status medianya ini? Ada keterangannya? Ada. Di bukti berapa? Di bukti T berapa? T12. Coba saya cek ya. Media itu nggak T12 kan? Ya. Izin Yang Mulia. Sabar dulu. Siap. T12 nomor 3 Yang Mulia. Ya. Ini surat keterangan nomor 024 yang bertanda tangan di bawah ini Robert Stephen Enoch bla 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 Pemret Media Flambora-news.com. Iya, benar Yang Mulia. Oke, media online Flambora News telah terdaftar di Dewan Pers dengan nomor ini
Kemudian media online flamoranews.com telah mempublikasikan sebuah pengumuman atas nama. Ini yang digunakan ya. Nanti kita cek. Apa yang mau disampaikan? Ada dua hal yang mulia. Pertama, sebenarnya ada rekomendasi Bawaslu agar ya nanti akan sampai di situ. Siap yang mulia. Dan yang kedua, kami sudah cek di daftar media yang terverifikasi itu tidak ada media tersebut. Ya nanti kita cek ini. Oke. Apalagi yang mau disampaikan, Pak? Cukup yang mulia. Cukup. Kalau begitu masuk ke petitum. Ya, mungkin akan disampaikan oleh Pak KPU. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dan bukti-bukti yang sudah disampaikan, termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan nomor 1788 tahun 2024. Yang ketiga, menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan Yang Mulia. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih. Sekarang pihak terkait. Selesai pihak terkait ini kita tunda sidang. Kita lanjutkan selesai salat Jumat untuk mendengar keterangan Bawaslu untuk mengesahkan bukti. Sekarang silakan untuk pihak terkait. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Mohon izin Majelis Hakim Yang Mulia panel 2. Kami dari pihak terkait membacakan keterangan pihak terkait. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan atas nama Bapak Edward Markus Liu dan Bapak Joni Armi Kunai, nomor urut 5, dalam perkara nomor 270 yang dimohonkan oleh Bapak Egusem Peter Tahun dan Bapak Johan Christian Talo, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4. Mohon izin Yang Mulia, terkait dengan identitas dari kuasa hukum, pada hari ini yang hadir saya Francisco. Nggak usah dibacakan, Pak. Bernardo Besi Bapak dan langsung Pak aja, apanya, eksepsinya. Dalam eksepsi Yang Mulia ada 4, kewenangan Mahkamah Konstitusi, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum legal standing, dan juga permohonan pemohon tidak jelas atau obscure libel, hampir sama yang sudah dijelaskan dengan KPU. Mohon izin kami masuk ke pokok perkara. Ya. Dalam pokok perkara. Ya, silakan. Dalam pokok perkara, yang pertama, bahwa terhadap tuduhan pemohon yang menyatakan bahwa selisih perolehan suara yang ada akibat dari adanya perbuatan yang dilakukan pasangan calon nomor urut 5 dengan cara money politik atau politik uang melalui tim sukses bernama Tuan Detan yang mengatakan akan melakukan serangan fajar adalah sangat tidak benar. Pasangan calon nomor urut 5 dalam struktur tim sukses garing tim kampanye tidak ada nama Tuan Detan. Lagi pula tuduhan itu tidak disertai dengan runutan peristiwa money politik itu dilakukan. Kapan terjadinya, di mana tempatnya, siapa yang menyerahkan uangnya, siapa yang menerima, berapa jumlah uang yang diterima, pemohon tidak dapat membuktikan secara pasti dan benar bahwa peristiwa itu benar-benar telah terjadi. Selanjutnya, bahwa terhadap dalil pemohon pada poin D.1 angka 1 menyatakan adanya praktik politik uang pasangan calon nomor urut 5 dan pasangan calon nomor urut 1 untuk mempengaruhi suara pemilih dengan cara money politik serta pengkondisian kelompok pemungutan suara KPPS di beberapa kecamatan untuk mendukung paslon 05 dan paslon 01 yakni di 4 kecamatan. Kecamatan Kuan Fatu, Kecamatan Kota Soe, Kecamatan Amanuban Barat, dan Kecamatan Kuat Nana. Menurut pihak terkait merupakan dalil yang mengada-ngada karena tidak didukung dengan bukti yang valid yang kemudian secara nyata menyebutkan telah mempengaruhi perolehan suara di 4 kecamatan tersebut di atas. Bahwa dalil pemohon tersebut tidak menyebutkan dengan jelas
berapa jumlah penambahan suara baik paslon nomor urut 5, paslon nomor urut 1, serta pengurangan suara paslon nomor urut 4 sebagai pemohon dalam sengketa ini. Dilanjutkan Yang Mulia. Silakan. Bahwa terkait tuduhan pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk meloloskan pasangan calon nomor urut 1 atas nama Bapak Salmun Tabun sebagai calon Bupati Timur Tengah Selatan, sekalipun itu merupakan kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk menanggapinya, akan tetapi pihak terkait juga akan memberikan tanggapan sebagai berikut dengan pengetahuan pihak terkait terhadap persoalan tersebut. Menurut pihak terkait, sepanjang proses pencalonan Saudara Salmun Tabun yang berproses di KPU, dalam bukti yang kami ajukan, pemohon juga dalam orasi tersebut menyapa pasangan calon bupati dan wakil bupati sebagai teman-teman calon sekarang dan begini, bukan calon. Yang itunya itu dianggap selesai ya? Ya. Coba dijelaskan soal yang terkait dengan ketidakterpenuhan salah satu pasangan calon itu. Apa yang dijelaskan oleh pihak terkait? Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Kami menanggapinya di halaman 20. Ya. Pengumuman status mantan terpidana dari calon bupati nomor urut 1 di media flowbamaranews.com justru sejak awal telah diadukan oleh paslon 05. Pengaduan ini ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Selatan, bukti P17. Dan dalam hal ini yang kami adukan adalah seluruh komisioner dari KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang mana juga bukti kami PT 18, mohon izin yang mulia kami bacakan. Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Selatan telah menindaklanjuti ajuan ini dengan menyampaikan pemberitahuan status laporan, di mana laporan tersebut tidak dapat diregistrasi. Sebab, 1. Objek laporan merupakan sengketa proses pemilihan yang telah melewati batas waktu menurut peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pokok laporan telah ditangani sebelumnya oleh Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Selatan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. Oke. Yang terakhir, mohon izin yang mulia, ada terkait dengan keterlibatan ASN. Mohon izin kami bacakan. Silakan. Bahwa terkait dalil pemohon, poin D3 angka 3 yang menyatakan adanya keterlibatan ASN, yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Timur Tengah Selatan atas nama Nixon D.E. Nomleni, yang secara langsung mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 1. Kemudian dalil-dalil lanjutannya pada poin 4 mengatakan bahwa ajakan tersebut secara otomatis untuk mendukung dan mencoblos pasangan nomor urut 5 pihak terkait adalah hal yang sangat kontradiktif dan tidak jelas, mengingat tidak ada hubungan antara deklarasi ataupun dukungan dari oknum ASN tersebut kepada pasangan calon nomor urut 5. Bahwa pemohon mendalilkan adanya keterlibatan ASN untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Menurut pihak terkait, justru keterlibatan ASN dalam pemilu kepala daerah serentak di Kabupaten Timur Tengah Selatan dalam kaitan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati dilakukan untuk menguntungkan pasangan calon nomor urut 4 yang adalah petahana bupati. Hal ini berdasarkan bukti pemberitaan di media online Oke Nusra tanggal 26 Juni 2024 tentang keterlibatan Kasat Pol PP Kabupaten Timur Tengah Selatan Tobias Yunus Yusak Apelius Balelai yang mendukung petahana. Akibat ketidaknetralan Kasat Pol PP Kabupaten Timur Tengah Selatan, maka Komisi ASN memberikan rekomendasi atas pelanggaran yang bersangkutan melalui surat nomor R2335 dan seterusnya tanggal 22 Juli 2024. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan melalui penjabat bupati memberikan sanksi kepada saudara Tobias Yunus Yusak Apelius Balelai yang tertuang dalam keputusan Bupati Timur Tengah Selatan nomor BKPS DMD 31 dan seterusnya. Yang berikut, bahwa ASN atas nama Dodi Kristiantalo. Oke, sudah ya. Jadi ini kan pihak terkait mengatakan mestinya yang menggerakkan itu kan petahana, karena dia yang petahana kan itu dalilnya ya. Tidak tepat mengalamatkan itu kepada pihak terkait. Oke, cukup.
Langsung ke petitum kalau begitu. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Ya. Petitum dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Silakan. Terima kasih yang mulia, izin menyampaikan petitum. Ya. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Mengabulkan eksepsi pihak terkait. 2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan pemohon. 3. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan nomor 1788 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.55 WITA, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum Francisco Besi, Petrus Balapationa, dan 8 yang lain. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Ini setelah dihitung-hitung rasanya masih cukup waktu Bawaslu nih. Silakan Bawaslu. Yang paling penting dijelaskan tuh terkait dengan syarat calon tadi itu, ya. Itu yang poin paling penting. Siap. Oke, silakan Bu. Baik, terima kasih yang mulia. Izinkan kami, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, saya Desi M. Nomleni, Ketua Bawaslu bersama rekan saya, Longinus Ulan, anggota Bawaslu, memberikan keterangan dalam perkara nomor 270 dan seterusnya yang dimohonkan oleh pasangan calon nomor urut 4. Oke. Yang pertama, yang mulia, bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon terhadap pokok permohonan tersebut bahwa berdasarkan langsung ke soal yang apa aja Bu? Soal pencalonan tadi itu. Siap yang mulia. Mohon izin saya mulai dari yang politik uang baru ke pencalonan sesuai dengan urutan yang mulia. Oke, silakan. Yang selanjutnya yang mulia terkait dengan bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan praktik politik uang yang dilakukan oleh paslon nomor urut 5 dan paslon nomor urut 1 untuk mempengaruhi suara pemilih, bahwa berkenan dengan dalil pemohon, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menerima laporan yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Benediktus Boybenu berdasarkan formulir laporan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 27 November 2024, jajaran ad hoc KPU Kabupaten TTS yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten TTS dengan sengaja tidak mendistribusikan formulir C, dan bahwa ada dugaan praktik politik uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 5 pada tanggal 26 sampai dengan tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Kota Soe, Amnuban Barat, Kuat Nana, Amnuban Selatan, Kuan Fatu, Molo Selatan, Molo Tengah, Noibeba, Kualin, dengan cara memakai orang-orang tertentu untuk membayar pemilih. Oke. Terhadap hasilnya Bu? Apa hasilnya? Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan material berkenan dengan telah melewati batas waktu penyampaian laporan. Dan laporan yang dimaksud tidak cukup bukti yang mulia. Terus soal pencalonan tadi Bu? Masih ada satu terkait politik uang yang mulia. Oh, silakan Bu. Terkait dengan politik uang yang didalilkan untuk 4 kecamatan, yaitu di Kecamatan Kuan Fatu, Kota Soe, Amnuban Barat, dan Kuat Nana, yang di dalamnya terkait dengan politik uang yang dilakukan oleh paslon nomor urut 5 dan paslon nomor urut 1 berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan yang dilakukan pada masa tenang hingga proses rekapitulasi tidak ditemukan adanya dugaan praktik politik uang yang mulia. Oke.
Lanjut. Selanjutnya, Yang Mulia, bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan kelalaian termohon meloloskan mantan narapidana tindak pidana korupsi sebagai calon bupati. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Selatan ada temuan mengenai dugaan pelanggaran administrasi, yaitu pada pokoknya bahwa KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan menetapkan calon bupati atas nama Dr. Andus Salmon Tabun MSI yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 22 huruf A PKPU 8 tahun 2024 tentang pencalonan, Yang Mulia. Oke, lanjut. Berkenaan dengan temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Selatan mengeluarkan rekomendasi dengan nomor 271 dan seterusnya pertanggal 21 September 2024 kepada KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan yang pada pokoknya memerintahkan KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk meninjau kembali berita acara KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan nomor 434 dan seterusnya tentang penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati pertanggal 14 September 2024. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Selatan menerima surat dari KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan perihal menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Selatan yang pada pokoknya KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan memutuskan bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh Flow Bambara News terkait status mantan terpidana dari bakal calon bupati atas nama Dr. Andus Salmon Tabun MSI telah memenuhi syarat, sehingga secara keseluruhan kelengkapan dokumen persyaratan bakal calon pasangan mohon maaf ya mulia, secara keseluruhan kelengkapan dokumen persyaratan bakal pasangan calon bupati atas nama Dr. Andus Salmon Tabun MSI dinyatakan memenuhi syarat. Oke. Jadi sudah ada hasil dari Bawaslu dan itu memenuhi persyaratan ya. Izin yang mulia, iya. Untuk proses pencalonan, kami bersama dengan teman-teman KPU melakukan bagian dari proses klarifikasi. Dan berdasarkan proses klarifikasi yang kami lakukan, yang pertama di media Flow Bambara News, ya. Dan juga di Dewan Pers. Dewan Persnya di mana, Bu? Di Jakarta. Di Jakarta, Bu. Ibu sampai ke Dewan Pers? Siap, yang mulia. Saya sama Pak Ketua. Oh, Ketua KPU ya? Iya, ya. Sehingga mohon izin yang mulia, sehingga berdasarkan rujukan tersebut kami melakukan klarifikasi di tanggal 12 September. Iya, itu Ibu dari Dewan Pers apa bukti yang dibawa, Bu? Izin yang mulia, waktu itu kami pergi memberikan surat kepada Dewan Pers, tapi karena mereka ada kegiatan di luar sehingga mereka hanya melakukan komunikasi koordinasi lisan dengan alasan mereka mengecek bahwa media tersebut benar-benar terverifikasi atau tidak, dan jawaban waktu itu tidak terverifikasi yang mulia. Oh, jawabannya ketika itu media itu tidak terverifikasi. Benar, sehingga rujukan itu kami pulang saat proses klarifikasi pertanggal 21 September kami mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasinya untuk meninjau kembali berita acara. Berita acara. Jadi hasil jawaban Dewan Pers itu ini medianya tidak terverifikasi. Benar yang mulia. Oke, lalu kenapa diloloskan jadinya, Bu? Kurang tahu yang mulia, itu keputusan ada di teman-teman KPU. KPU kenapa diloloskan jadinya? Baik yang mulia, terkait dengan hasil verifikasi ya, untuk di Dewan Pers. Itu saya tanya dulu, betul Dewan Pers menjawab bahwa media itu tidak terverifikasi? Belum, sudah terdaftar tapi belum terverifikasi. Bukan tidak tapi belum terverifikasi. Sudah terdaftar tapi ya, belum terverifikasi. Ya, ya. Itu dijawab di mana, Pak? Ada buktinya? Untuk ada. Bukti P berapa, Pak? T berapa? Bukti yang dilihatkan ke kami itu kan jawaban dari media yang bersangkutan kan, yang induknya tadi itu. Tapi yang dari Dewan Persnya nomor T berapa?
di jawaban di apa jawaban rekomendasi ke Bawaslu. Ya, bukan yang jawaban dari Dewan Pers bahwa itu terdaftar, tapi belum terverifikasi, itu di mana dia? Yang mulia, itu sudah tertuang di dalam jawaban ya, kami. Jawaban ya, tapi kan harus ada buktinya, Pak. Di bukti T11. Coba kita lihat T11. T11 dan T10 dan T11 yang mulia. Ini kan jawab. Ya ini kan keterangan Bapak saja kan Pak ya, bukan ini T10-nya ini Ketua Komisi Pemilihan Umum. Maksud saya begini Pak, bukti bahwa ini mengatakan ini barang media ini betul-betul terdaftar dan terverifikasi itu ada nggak dari Dewan Pers? Tidak dimuat dalam bukti kepimpinan. Buktinya ada atau tidak? Ayat di T12. Ya, saya sudah cek T12 semuanya Pak, nggak ada Pak. Oh, ya. Jadi Anda dapat kayak cari kertas ini nggak dari Dewan Pers? Yang menyatakan bahwa ini benar berada di bawah Dewan Pers. Ada nggak? Karena ada ke Jakarta, pulang karena tidak ada. Lalu setelah itu ada komunikasi lisan, kata Bawaslu tadi dinyatakan ini tidak terverifikasi. Begitu ya Bawaslu ya? Benar.